wabarakatuh. Tabi pun. Halo Semansa People, balik lagi nih barengan sama aku Anissa Arianti di acara Semansa TV. Hari ini spesial banget, kita bakalan berbincang-bincang nih bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung terkait tentang apa sih SMA Negeri 1 Bandar Lampung itu dan apa aja gitu yang ada di SMA Negeri 1 Bandar Lampung ini. Semansa People udah pada penasaran kan? Yuk langsung aja kita tanya-tanya sama bapaknya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah sekarang kita udah bersama Bapak Dr. Handes Haji Ngimron Rosadi MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Pak, mungkin kan Semansa People itu penasaran nih, apa aja sih yang ada di Semansa atau terkait dengan prestasi-prestasi apa saja gitu. Boleh nggak Pak Bapak jelaskan sedikit gitu tentang profil SMA Negeri 1 Bandar Lampung ini? Saya bicara tentang sejarah dulu ya, sejarah dulu tentang SMA Negeri 1 yang kita banggakan ini. SMA Negeri 1 Bandar Lampung atau SMA Negeri 1 Tanjung Karang itu didirikan pada tahun 1953, sudah tua sekali, dan insya Allah tahun ini memasuki umur yang ke 70 tahun. Jadi udah ya cukup lama sekali kalau umur manusia sudah masa ini ya sudah ya 70 tahun. SMA 1 itu didirikan dalam rangka memenuhi pendidikan di Provinsi Lampung. Ini yang pertama yang didirikan. Nah, ketika itu diinisiasi oleh suatu lembaga ya, lembaga atau yayasan yang menaungi bidang pendidikan dalam proses pendidikan Provinsi Lampung ini. Ketuanya kalau nggak salah ini adalah Bapak Geli Harun, salah satu pahlawan nasional. Nah, kemudian didirikanlah SMA Negeri 1 di jalan, kalau sekarang itu Jalan Sudirman, tepatnya di Jalan Sudirman 41 Bandar Lampung, Rawa Laut ya. Sampai sekarang SMA Negeri 1 Bandar Lampung sudah melahirkan banyak sekali tokoh. Karena dulu satu-satunya SMA Negeri 1 di Tanjung Karang gitu. Sebut saja barangkali ya, Pak Bakir Manan itu alumni pertama SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Kemudian disusul oleh para tokoh yang berkecimpung di Provinsi Lampung ini. Banyak bupati, kemudian banyak pejabat-pejabat lain, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional, dan bahkan di tingkat internasional banyak sekali ya tokoh-tokoh dari SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Itu barangkali sejarah dari SMA 1 Bandar Lampung ya. Kemudian kalau misalnya terkait dengan prestasi-prestasi ataupun yang lain-lain bagaimana tuh? Nah, di umur yang ke-70 tahun ini SMA Negeri 1 Bandar Lampung cukup banyak torehan prestasi dari para siswanya. Itu tadi kalau kita dari latar belakangnya ya, banyak tokoh yang dilahirkan dari SMA Negeri 1. Nah, kalau sekarang di era pendidikan modern ini SMA Negeri 1 terus berbenah, tentunya ngikuti perkembangan zaman gitu. Alhamdulillah anak-anak didik SMA Negeri 1 Bandar Lampung berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik gitu. Pembinaan akademik terus kita lakukan untuk mencapai kesetaraan dengan sekolah-sekolah top lainnya, baik di Provinsi Lampung maupun di tingkat nasional. Nah, kalau prestasi akademik kan ada olimpiade, ada debat, kemudian ada LCT dan lain sebagainya. Kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk berprestasi di bidang akademik, termasuk siswa-siswi yang diterima di perguruan tinggi negeri. Kemudian di bidang non-akademik tidak kalah serunya prestasi SMA Negeri 1 Bandar Lampung, baik di bidang olahraga, seni, kemudian
keterampilan lain lah ya, banyak sekali siswa-siswi SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang berprestasi di bidangnya gitu. Oke, jadi cukup banyak ya Pak prestasi. Kemudian kalau dari fasilitas menurut Bapak gimana nih? Udah seperti apa sekarang? Nah, alhamdulillah kalau SMA Negeri 1 fasilitas luar biasa lah ya. Walaupun kesempurnaan itu ya tidak ada lah ya kesempurnaan, tapi kita terus berusaha untuk memenuhi fasilitas pendidikan. Kalau dari sisi akses, SMA Negeri 1 itu sangat luar biasa karena kita tepatnya di pinggir jalan protokol satu, kemudian akses kendaraan dari mana-mana bisa dijangkau, kemudian di pusat kota. Kemudian dari sisi fasilitas gedung, alhamdulillah kita kita mendapatkan revitalisasi tahun 2017 yang lalu. Mungkin kalau kita ngelihat langsung ke SMA 1 ya orang tercengang gitu. Banyak yang heran, sekelas SMA kok bagus sekali kalau dilihat dari sisi view depan gitu. Tapi alhamdulillah juga kalau kita melihat dari sisi fasilitas, kita berusaha untuk semaksimal mungkin memenuhi untuk pelayanan terhadap pendidikan di sekolah kita. Apalagi di dunia modern gitu ya, tidak terlepas dari teknologi. Nah itu kita berusaha semaksimal mungkin juga nanti akan mengikuti perkembangan zaman dalam proses pendidikan gitu. Oke, jadi di umur SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang ke-70 ini sudah banyak sekali perubahan ya Pak ya, dari mulai sisi prestasi, kemudian sejarahnya tadi, ataupun sisi fasilitas pastinya sudah banyak berubah dan itu terus ditingkatkan gitu ya Pak ya. Ya. Oke, itu tadi secara umum nih tentang profil dari SMA Negeri 1 Bandar Lampung Semansa People. Nah, untuk barangkali kalau para pemirsa Semansa People mau lebih mengenal SMA Negeri 1 yang kita banggakan di Provinsi Lampung ini, mungkin nanti Mbak Nisa bisa keliling-keliling menunjukkan ya. Di keliling-keliling lihat kondisi SMA 1 seperti apa. Mudah-mudahan dengan melihat para pemirsa akan lebih mengenal SMA 1 Bandar Lampung yang kita cintai. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, Semansa People, sekarang langsung aja yuk kita berkeliling di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Yuk. Kita ada di depan SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Dan sekarang kita berada di lobi SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Jadi untuk tamu-tamu yang datang ke sini harus banget untuk nunggu dulu di sini dan juga mengisi buku tamu. Jadi untuk tamu-tamu yang hadir di SMA Negeri 1 Bandar Lampung ini, mereka harus registrasi terlebih dahulu di resepsionis dan juga mengisi buku tamu. Dari ruangan lobi, kita akan menuju ke ruang tata usaha. Administrasi sekolah biasanya dilakukan di ruang tata usaha. Sekarang kita berada di ruang tata usaha. Di sini terlihat para pegawai tata usaha sedang bekerja. Kemudian kita akan masuk ke ruang kepala tata usaha. Selamat pagi, Pak. Jadi ini adalah ruang kepala TU yang ada di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Setelah dari ruang tata usaha, kita sekarang akan menuju ke ruang bendahara sekolah. Dan sekarang kita berada di ruang kebendaharaan sekolah. Jadi di sini masalah keuangan, pembendaharaan dilakukan di ruangan ini. Ibu beli lem nunggu.
Apa glukol apa? Yang glukogen ini harganya berapa ya, Bu? 1.500. Oke, yang satu. Tersebut menimbang bahwa mengingatkan rakyat disadari keberadaannya dalam lapangan. Sama-sama. Saya sekarang kita ada WC siswa wanita. Nah, kalau ini ada untuk WC pria dan juga tempat wudhu untuk pria. Dan sekarang kita sudah berada di depan ruang guru SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Nah, sekarang kita ada di dalam ruang guru SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Terlihat beberapa guru sedang mengerjakan tugas-tugas mereka. Konseling atau ruang BK. Di ruangan ini biasanya digunakan untuk para siswa mengobrol dengan guru BK, mendapatkan bimbingan konseling dan lain sebagainya. Kalau tadi kita dari ruang BK, tempat murid-murid SMA Negeri 1 Bandar Lampung menerima bimbingan konseling, sekarang kita mau menuju ke unit kesehatan sekolah atau UKS-nya. Yuk! Oke, Semansa People, sekarang kita berada di depan lab komputer SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Yuk, langsung aja kita masuk ke dalam. Sekarang kita berada di dalam lab komputer SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Di sini mereka sedang mengerjakan tugas-tugas dan juga menggunakan fasilitas yang ada. Oke guys, sekarang kita bakalan coba masuk ke ruang server. Sekarang kita sedang berada di ruang server. Coba kita lihat, ini servernya. Coba kita buka ya. Nah, di sini ada banyak server nih. Ada server Irapor, ada server radio streaming, server lain-lainnya juga. Ada banyak sekali server-server di sini.
Teman-teman semua, kalau tadi kita udah ke lab komputer, sekarang kita bakalan ke perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Yuk langsung aja. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam ruangan perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Dapat dilihat di sini ada digital library yang dapat digunakan oleh siswa dan guru untuk mencari informasi seputar pendidikan. Kemudian di situ juga ada buku-buku yang dapat dibaca oleh para siswa, dan di tempat ini juga biasanya dapat digunakan oleh siswa untuk berlatih olimpiade, belajar bersama, ataupun mencari informasi-informasi seputar pendidikan yang lain. Dan sekarang kita sedang berada di kantin SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Di kantin ini biasanya murid-murid ataupun guru makan dan juga membeli jajanan-jajanan yang ada di kantin ini. Saya mau pesen mie instan gorengnya satu dong. Iya. SMA Negeri 1 Bandar Lampung ini ada banyak banget loh guys makanannya. Dari mulai ayam geprek, kemudian ada juga tekwan, bakso, es teh, dan juga ada mie instan, cireng, dan lain-lain. Tuh banyak banget. Jadi kalian kalau ke SMA Negeri 1 Bandar Lampung wajib banget cobain makanan-makanan yang ada di kantinnya. Selain makanan juga banyak banget minuman-minuman segar nih guys. Kayak ada es jelly, kemudian ada air mineral, susu, dan lain-lain. Bu, aku mau beli ini dong. Berapaan ya? Guys, sekarang kita udah barengan sama Wakil Kesiswaan Bidang Sarana dan Prasarana nih. Sama Bapak Ki Agus Supriyanto. Ki Agus Supriyanto. Kita bakalan apa nih Pak? Kita bakalan tur gitu ya di SMA 1 Bandar Lampung, melihat sarana dan prasarana yang ada di Semansa. Dimulai dari mungkin Ya, ini kita kebetulan berada tepat di depan pintu gerbang masuk ya. Kebetulan akses kita sebenarnya ada dua. Sana kebetulan masih baru tahap renovasi pagar, jadi belum sempat kita buka. Berarti kita sekarang menuju ke gedung A nih Pak? Iya, kalau gedung A ini jalur utama untuk ke lobi, kita berada tepat di depannya. Oke. Kalau ini termasuk di kantor PU namanya Jalan Lingkungan. Oke, Jalan Lingkungan. Kebetulan ini baru dipasang aspalnya, outmit ya, untuk akses atau lewat siswa, terutama kendaraan. Oke. Iya, jadi kendaraan parkir di sana, mereka keluar masuk lewat sini. Dan ini bantuan dari pemerintah provinsi. Oh, oke. Iya, untuk pembuatan penghalusan jalan aspal ini. Iya, jalan lingkungan namanya. Ya. Dan sekarang dimanfaatkan oleh di sisi ini untuk parkir kendaraan guru dan karyawan. Oke, dan sekarang kita berada di lokasi parkir ya Pak ya, untuk para siswa dan juga guru. Betul. Ya? Jadi ini basement. Okay. Memang peruntukannya untuk parkir khususnya siswa, ya, kendaraan bermotor seperti yang dilihat. Yang di atas itu untuk ada ruang administrasi PU, ada ruang bendahara, ada ruang wakil kepala sekolah, termasuk lobi dan ruang kepala sekolah ada di atas. Jadi kalau yang di bawah memang dihususkan untuk parkir basement gedung utama ini. Naik ke atas nanti kita bakalan ke gedung A ya Pak ya? Iya. Ya?
Ya, jadi ini juga merupakan bagian dari gedung A. Cuman di gedung A itu sendiri ada space-space yang sudah kita siapkan sesuai dengan perencanaan awal. Basement untuk parkir, kemudian lantai berikutnya itu untuk tata usaha, ada lobi di situ, ada ruang bendahara, ruang wakil kepala sekolah, dan ruang kepala sekolah. Kemudian di lantai atasnya lagi ada di sana perpustakaan dan ruang komputer, lab komputer. Oke. Iya. Berarti kita menuju ke atas sana ya Pak sekarang ya? Iya. Berarti kita sekarang sudah ada di depan gedung A ya Pak ya? Gedung utama. Gedung utamanya. Iya, gedung utama dari Semansa. Ya. Oke. Ini pintu utamanya. Ya. Sekarang kita sudah ada di ruang lobi utama yang merupakan bagian dari gedung ini. Sedikit saja saya sampaikan bahwa gedung ini proyek revitalisasi pada tahun 2017. Dengan beriring waktu kita kembangkan, kita sempurnakan, khususnya ruang lobi yang awalnya ini diistilahkan dengan ruang sirkulasi udara. Jadi kalau di atas itu langsung tanpa ada plafon atau apa, jadi sirkulasi udara terasa benar di tempat ini. Diharapkan demikian. Iya. Jadi di gedung ini ada lobi, kemudian Betul. ada juga perpustakaan, ada Iya. ruang administrasi ya Pak ya? Iya, dan termasuk ruang lab komputer ada di sini. Ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah. Mungkin kita bisa duduk di situ kali ya Pak ya? Silakan. Iya. Nah kalau tadi Bapak udah bercerita nih Pak tentang adanya jalan Lingkungan. Ya, jalan lingkungan, kemudian ada lobi, ada parkiran juga. Selain itu nih Pak, fasilitas apa lagi sih yang ada di SMA Negeri 1 Bandar Lampung ini? Iya. Jadi sebenarnya kebetulan saya kan di Sapra. Kalau Sapra itu selalu terkait erat dengan bagaimana kegiatan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan, yang tidak lepas dari urusan sarana dan prasarana. Nah, kalau sarana mungkin apa hardware-nya ya, seperti misalnya gedung, kemudian ruangan, kamar mandi, lalu masjid. Kalau softwarenya ya mungkin seperti aplikasi dan lain sebagainya yang menunjang kegiatan pembelajaran. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, walaupun di sana sini masih banyak kekurangan yang harus kita benahi. Misalnya untuk kenyamanan siswa belajar, kenyamanan guru mengajar, di kelas kita lengkapi suasana yang senyaman mungkin. Kita pasang AC, ya. Kemudian ada di sana LCD proyektor, lalu setiap saat secara berkala kita adakan penyemprotan untuk menghindari misalnya penyebaran jentik nyamuk dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan. Kemudian sarana sanitasi yaitu yang nggak kalah pentingnya seperti kamar mandi. Kamar mandi peserta didik itu sudah kita buat sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi rasio 20 siswa itu satu kamar mandi. Itu harus kira kita penuhi dan itu alhamdulillah sudah kita penuhi. Kemudian ada lagi untuk kegiatan keagamaan terkait dengan ibadah sholat, kemudian sebangsa, kegiatan mentor agama itu masih sudah kita upayakan sedemikian rupa. Ruangannya sudah agak besar, ada perluasan, lalu lantai dan dindingnya sudah kita pasang granit. Ya, diharapkan dengan keadaan seperti itu akan terasa atau akan membuat semakin nyaman kita semua. Nah, ke depan memang masih ada hal-hal yang harus kita benahi, misalnya spot-spot pojok-pojok untuk literasi. Iya, itu yang sedang kita rencanakan ke depan, sehingga ada nanti titik-titik atau spot di mana siswa bisa belajar, bisa foto, dan lain sebagainya. Ada tempat-tempat yang harus kita persiapkan ke sana. Kemudian untuk pembelajaran kita juga mengoptimalkan atau mengupayakan keberadaan sarana TIK ya, informatika. Misalnya akses poin kita tambah, akses internet kita buat permudah dan seterusnya.
Jadi cukup banyak ya Pak ya fasilitas-fasilitas untuk menunjang prestasi siswa, Betul. kenyamanan siswa itu sudah Iya. diterapkan di SMA Negeri 1 Bandar Bandar Lampung. Lampung. Intinya adalah cukup banyak fasilitas yang bisa menunjang para siswa gitu ya, kenyamanannya ya Pak ya. Betul. Dari mulai tadi Bapak udah sebutin ternyata ada masjid, Iya. kemudian ruang kelas yang nyaman, Iya. ada AC, ada Betul. LCD proyektor, Iya. ruang TIK-nya juga. Iya. Jadi cukup banyak sekali ya Pak ya. Betul. Nah itu dia tadi Semansa People, fasilitas-fasilitas yang ada di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Oke Bapak, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Sekarang nih guys, kita udah barengan sama Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum bersama Bapak Rudianto. Halo Bapak. Halo, gimana? Boleh nggak Pak dijelasin nih ke teman-teman Semansa People semuanya terkait dengan program kerja kurikulum sendiri itu seperti apa Pak? Baik ya, di SMA 1 ini ada tahun 2022 dan 2023 ini ada dua kurikulum yang kita hadapi. Yang pertama kurikulum K13 dan yang kedua adalah kurikulum Merdeka. Di antara keduanya jelas ada perbedaan ya. Perbedaan yang menyolok ya adalah fokus pada kurikulum Merdeka ini lebih sederhana. Sederhana di sini adalah apa? Siswa diberikan kesempatan untuk pengembangan diri masing-masing. Yang kedua, kurikulum Merdeka ini juga adalah membuat siswa itu merdeka. Merdeka dalam apa? Dalam memilih mata pelajaran yang ada. Di kurikulum 2013 ini ada mata pelajaran peminatan, sedangkan di kurikulum kurikulum Merdeka ini ada peminatan itu tidak ada. Jadi siswa bebas untuk mengembangkan potensi masing-masing. Gitu loh perbedaan di antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Oke, kalau misalnya kayak kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu, perbedaan antara anak-anak atau angkatan yang mendapatkan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka itu apa Pak? Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini kan ada kita mengembangkan yang dikatakan project profil Pancasila. Yang sudah kita lakukan di SMA 1 ini sudah 2 project yang kita kembangkan. Yang pertama tentang gaya hidup berkelanjutan, yang kedua tentang perundungan siswa, gitu loh. Jadi kita SMA 1 ini sudah mengembangkan 2 project yang seharusnya ada 3, dan yang ketiga nanti akan dilakukan project tentang pengembangan diri tentang tarian tradisional kita. Yaitu project yang ketiga nanti ada demonstrasi tentang kesenian, khususnya seni tradisional yang ada. Betul. Oke, tapi kalau misalnya kalau yang saya dengar-dengar nih Pak, katanya kalau di SMA, terus itu kurikulum Merdeka itu katanya tidak ada IPA atau IPS lagi, itu bagaimana Pak nantinya? Nah, nanti akan dikembangkan di kelas 11. Jadi untuk dia masuk ke kurikulum Merdeka ini, di kelas 10 ini belum ada penjurusan yang namanya IPA atau IPS. Insya Allah nanti pengembangannya nanti di kelas 11. Ada program pilihannya itu adalah IPA, IPS, dan bahasa. Itu yang kita lakukan. Perbedaannya antara kurikulum 2013, penjurusan itu dilakukan di awal pada saat dia masuk, artinya di kelas 10. Tapi kalau di kurikulum Merdeka dilakukan penjurusannya itu di kelas 11. Jadi SMA Negeri 1 Bandar Lampung sendiri berarti sudah menerapkan yang namanya kurikulum Merdeka seiring berkembang. Baru 1 tahun ini. Kurikulum tersebut sudah mengikuti gitu ya Pak ya? Mengikuti. Oke Pak, kalau tadi kita udah berbicara tentang pengimplementasian kurikulum Merdeka terhadap siswa gitu ya di SMA Negeri 1 Bandar Lampung, ada nggak sih Pak program lain tentang kurikulum ini yang lainnya mungkin? Oh, banyak kalau SMA 1 pengembangan tuh. Salah satunya diantaranya adalah pengembangan untuk guru dan pengembangan untuk siswa. Pengembangan untuk guru kita biasanya mengadakan IHT, in-house training ataupun workshop. Justru dari situlah guru-guru akan berkompeten untuk mengembangkan dirinya masing-masing. Untuk pengembangan siswa, kita nanti bekerjasama dengan pihak bimbingan untuk meningkatkan kualitas siswa. Yang cakupan kita kejar adalah UTBK yang akan ada itu. Gitu. Banyak kan bimbingan belajar yang dilakukan di sini, ya kan? Di sekeliling sini pun banyak. Nanti kita akan bekerjasama dengan pihak mereka dan menjalin kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman semua terkait dengan program kerja
bidang kurikulum di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Terima kasih Bapak. Sama-sama, terus sukses selalu. Sekarang kita udah barengan sama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung, Ibu Nani Suryani. Halo Ibu. Halo. Nah sekarang Ibu, aku mau tanya-tanya terkait dengan program-program kerja dalam bidang kesiswaan di SMA 1 nih Bu. Boleh dijelasin nggak ke teman-teman semua? Oke, baik. Terima kasih. Tentu dalam hal kesiswaan berawal dari visi sekolah yaitu berkarakter, unggul, dan bermanfaat. Tentunya di sini kita harus menanamkan karakter-karakter baik, diantaranya yang pertama karakter disiplin. Nah, disiplin mulai dari masuk gerbang sekolah. Jadi gerbang sekolah kita ditutup pada pukul 7:10, artinya ada yang datang jam 7:11 sudah tidak bisa masuk lagi. Tapi jangan khawatir, nanti akan tetap dibukakan lagi pintu itu, tapi melewati prosedur-prosedur tertentu. Kemudian untuk hal yang lainnya pun ketika berada di dalam kelas pasti sudah punya keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah dibina dengan guru mata pelajarannya di kelas itu. Nah, untuk karakter disiplin yang lain tentu mulai dari baju ya. Untuk baju hari Senin diwajibkan memakai seragam putih abu-abu dilengkapi dengan topi, dasi beserta alma mater dengan sepatu hitam. Kemudian untuk hari Selasa pakaiannya putih hijau. Untuk hari Rabu batik, Kamis kembali lagi dipakai baju OSIS tadi, dan Jumat pramuka. Nah, dengan ketentuan tentunya baju tadi untuk yang putih abu-abu dimasukkan, begitu juga dengan pramuka dan putih hijau kecuali batik ya. Itu untuk diantara untuk karakter kedisiplinan. Oke. Lalu kalau misalnya bidang-bidang kesiswaan yang lain gitu Bu, kayak mungkin prestasi atau yang berkaitan dengan siswa lainnya apa aja tuh? Iya, baik. Untuk prestasi tentunya prestasi SMA 1 saat ini tidak boleh dianggap sebelah mata ya, karena memang sekolah sangat berupaya untuk meningkatkan prestasi-prestasi ini. Misalnya di bidang akademik, sekolah sangat mendukung segala kegiatan siswa. Misalnya kalau di bidang sains itu ada olimpiade sains, kemudian ada yang di non akademiknya juga ada olimpiade olahraga ya. Kemudian di bidang seni juga terus aktif untuk kegiatan FLS2N ya. Alhamdulillah untuk prestasi-prestasi yang berjenjang ini memang sudah mulai tampak. Nama SMA 1 sudah mulai berkibar di tingkat nasional. Tentunya sekolah selalu mengakomodir, semuanya diakomodir untuk setiap bakat yang dimiliki oleh siswa ini. Jadi setiap siswa itu punya ekskul masing-masing dengan harapan jika dia join di ekskul itu minat bakatnya bisa diekspos, bisa menghasilkan suatu prestasi seperti itu. Oke, satu lagi nih Bu, kalau misalnya kegiatan-kegiatan rutin yang diadakan di SMA 1 itu apa aja Bu? Oh iya, sama halnya dengan sekolah lain, setiap hari Senin itu ada upacara bendera ya. Nah, upacara bendera ini petugasnya bergantian setiap minggunya, bergantian setiap kelasnya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain seperti kegiatan Jumat pagi. Nah, Jumat pagi ini kita ada kegiatan mulai dari jam 7:10 sampai dengan jam 8:15. Kita bagi menjadi beberapa kegiatan. Untuk Jumat pertama dan kedua di setiap bulannya diisi dengan kebugaran jasmani ya. Jadi bisa senam, bisa sarapan, bisa juga olahraga yang lainnya. Kemudian untuk Jumat ketiga diisi dengan pramuka wajib karena memang ini sudah include di mata pelajaran. Kemudian di Jumat keempat
diisi dengan kegiatan kerohanian. Tentu karena di sini mayoritas muslim ya, jadi kegiatan rohani yang dipandu yang muslim. Kemudian untuk yang non muslim boleh dia berada di perpustakaan atau tetap berada di kelasnya masing-masing. Oke, jadi memang program-program dari kesiswaan sendiri itu banyak banget ya Bu yang untuk di SMA Iya, Negeri betul 1 Bandar sekali. Iya, karena memang kita pelayanan untuk siswa, otomatis bagaimana kita memfasilitasi siswa itu. Memang acuannya yang memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Bandar Lampung, baik itu di segi akademik dan akademik begitu. Oke, keren banget kan guys program-program dari bidang kesiswaan. Oh iya, tadi. ada lagi. Apa tuh? Iya, ternyata untuk siswa-siswi SMA 1 ini dia harus sehat jiwa, raga, dan lingkungannya. Oh, gitu. Iya, jadi dalam rangka mendukung kesehatan raganya, kantin di sekolah kita ini tidak boleh menyediakan makanan ataupun minuman yang instan ya, tentunya dengan harapan agar tetap sehat siswa-siswi kita ini. Begitu ya. Keren banget tuh guys program-program dari bidang kesiswaan sendiri di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Kalau gitu makasih ya Bu ya. Baik, sama-sama. Oke guys, kalau tadi kita udah berbincang-bincang nih barengan sama Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung bidang kurikulum dan juga bidang kesiswaan. Sekarang kita bakal berbincang-bincang nih bersama satu lagi Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung bidang humas ya Bu ya. Iya, betul. Bersama Ibu Wartini, benar ya Bu? Betul. Nah Bu, di sini kita pengen tanya-tanya nih biar Semansa People juga pada tahu apa sih Bu program-program yang dilakukan humas terkait di SMA Negeri 1 Bandar Lampung ini? Kalau saya karena kebetulan diperbantukan untuk di bidang humas, banyak sebenarnya program-program yang sudah direncanakan dan sudah berjalan dan akan berjalan. Di antaranya karena humas itu kan hubungan kita dengan pihak luar ya, bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan pihak luar, seperti misalnya adanya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, mungkin akan memberikan pelatihan-pelatihan apa dengan anak-anak kita misalnya. Kemudian kita bekerja sama juga dengan para alumni untuk yang keluar ya, ini yang keluar ya, untuk para alumni untuk sama-sama berkontribusi dengan sekolah kita. Seperti contohnya mereka menggalang dana untuk pemberian beasiswa. Jadi mereka alumni yang sudah punya perusahaan yang sudah cukup lumayan mapan, karena rasa memiliki di sekolah kita sehingga memberikan sebagian dari hasil dari perusahaannya untuk memberikan beasiswa kepada adik-adiknya di sini, dan ini sudah berjalan. Dan rencananya ke depan ini insya Allah kalau nggak ada halangan kita doakan bersama akan memberikan dari kelas fase E ke kelas 2, ke kelas 11 dan kelas 12. Nah kemudian kalau untuk siswa-siswa kita, karena kita yang kelas 12 ini kan sehubungannya dengan akan dilaksanakannya senam PTN ya. Kalau dulu senam PTN itu kita sudah memberikan sosialisasi, beberapa sosialisasi dari beberapa perguruan tinggi ternama dari seluruh Indonesia yang bisa memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita. Mereka memberikan sosialisasi masuk ke kelas-kelas sehingga anak-anak kita bisa bertanya tentang segala sesuatunya sesuai dengan perguruan tinggi yang sedang melaksanakan sosialisasi, seperti itu diantaranya. Oke, kalau selain tadi berhubungan dengan pihak luar, ada lagi mungkin Bu program-program yang lain terkait dengan humas? Kita selama ini kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan ya. Karena kita kan seperti ini kelas 12 ini ya, sedang berpacu betul untuk menghadapi UTBK. Jadi kita dari Humas melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak bimbel, bagaimana supaya bisa memberikan bimbel kepada anak-anak kita yang kelas 12. Nah, yang diharapkan nanti follow up-nya adalah anak-anak kita dalam mengikuti tryout itu bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian UTBK juga mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, seperti itu. Oke, berarti memang kalau bidang humas ini dia berhubungan dengan masyarakat lah ya, Bu ya, bersama. Dan juga kita humas juga, sekolah kita ini bukan hanya artinya bekerja sama dengan pihak luar yang seperti itu saja, tetapi kita juga menjalin kerjasama dengan lingkungan. Karena kita sering mengadakan Semansa Peduli. Semansa Peduli itu bahwa kita juga Semansa ini peduli terhadap lingkungan kita. Misalnya nih setiap akan mengadakan bakti sosial, itu kan kita memberikan bantuan kepada orang-orang sekitar kita
misalnya ada tukang-tukang ojek, itu juga kita memberikan bantuan. Sehingga ini loh, SMA 1 ini memang bisa peduli terhadap lingkungan kita. Seperti itu juga kepada masyarakat-masyarakat sekitar yang memang berhak untuk menerima bantuan dari sekolah kita. Nah, dananya itu kita bisa merekrut dari, ya itu tadi, misalnya ada alumni, ada perusahaan yang bisa memberikan bantuan, nah seperti itu, sehingga tampaklah bahwa kita memang selain kita menuju ke prestasi yang lebih baik, kita juga peduli terhadap lingkungan. Gitu. Oke, jadi cukup banyak ya Bu ya program-program yang dijalankan oleh Humas sendiri ya Bu ya. Ya. Oke, jadi itu teman-teman tadi program-program yang dilakukan oleh bidang Humas di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Betul. Terima kasih ya Ibu atas informasinya. Sama-sama, terima kasih juga. Semoga sukses. Semansa People, kita tadi udah berkeliling nih di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Udah ngobrol-ngobrol juga bareng-bareng sama Bapak Kepala Sekolah, kemudian sama Wakil Kepala Sekolahnya juga terkait program-program apa saja yang ada di SMA Negeri 1 Bandar Lampung dan fasilitas-fasilitas apa aja sih yang ada di sini. Dan juga kalian udah dengar kan tadi ada banyak banget prestasi-prestasi yang didapat oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Kalian mau tahu kan lebih lengkapnya kayak mana? Yuk datang ke SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Di sini juga kita bisa melihat lukisan-lukisan yang bertemakan anak sekolah dan juga Indonesia maju tanpa narkoba. Jadi memuat pesan-pesan untuk kita menjauhi narkoba.